Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LYNA. Pada video kali ini kita masih membahas materi IPA kelas 8, yaitu mengenai alat optik yang berupa mata. Baiklah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Alat optik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat optik alam berupa mata, dan yang kedua alat optik buatan seperti kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, teleskop, periskop, dan masih banyak lainnya. Bagian-bagian dari mata. Nah, ini adalah gambar dari mata. Pada mata ini terdapat beberapa bagian. Yang paling luar ini adalah kornea. Kemudian setelah kornea ada iris. Iris ini nanti yang memberikan warna pada bola mata. Kemudian ada pupil, ada aqueous humor yang ada di depan sini, ada lensa untuk pembiasan cahaya, vitreous humor, ada otot-ototnya, sclera, koroid, retina, bintik kuning, syaraf optik, dan bintik buta. Untuk penjelasan masing-masing bagian ini bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari bagian-bagian mata tadi. Yang pertama itu ada konjungtiva melindungi kornea dari gesekan, sclera untuk melindungi bola mata dari kerusakan, koroid untuk mengandung pembuluh darah menyerupai retina, melindungi refleksi cahaya dalam mata, kornea untuk menerima cahaya yang masuk ke dalam mata, ada badan siliaris menyokong lensa, kemudian ada iris untuk mengendalikan ukuran pupil, pupil untuk sebagai saluran masuknya cahaya. Lensa ini fungsinya untuk membiaskan cahaya dan akan membentuk bayangan pada retina. Kemudian ada bintik kuning bagian retina yang mengandung sel kerucut, dan bintik buta yaitu daerah tempat syaraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Untuk mata normal, ketika melihat benda, maka sinar-sinar cahaya yang masuk ke dalam mata, bayangannya akan tepat jatuh di retina. Nih, yang sinar atau panah yang berwarna kuning ini adalah jalannya sinar untuk mata yang normal. Untuk mata normal, titik terdekatnya yaitu 25 cm dan titik terjauhnya tak hingga. Gangguan-gangguan pada mata atau kelainan yang ada pada mata. Yang pertama, miopi atau rabun jauh. Rabun jauh berarti orang itu tidak bisa melihat jelas benda-benda yang jauh. Bayangannya terbentuk di depan retina dan dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Nah, ini ya. Jadi kalau orang yang rabun jauh, bayangan yang terbentuk itu ada di depan retina. Sedangkan untuk mata normal harusnya tepat di retina. Sehingga jika menggunakan kacamata yang berlensa cekung, maka cahayanya, jalannya sinar cahaya yang masuk ke dalam mata akan tepat pada retina sehingga dia bisa melihat dengan jelas benda yang jauh. Berikutnya yaitu kekuatan atau daya lensa penderita miopi yang rabun jauh tadi ya. Bisa menggunakan rumus P sama dengan min 100 per PR, di mana PM itu adalah daya lensa penderita miopi, satuannya dioptri, dan PR itu adalah punktum remotum atau titik jauh mata dalam satuan sentimeter. Yang kedua, ada hipermetropi atau rabun dekat. Orang yang menderita hipermetropi ini tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat. Bayangannya yang terbentuk di belakang retina dan dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau hipermetropi itu dia tidak bisa melihat benda yang dekat karena bayangan yang terbentuk itu jauh di belakang retina. Sehingga jika dibantu dengan kacamata berlensa cembung, maka bayangan yang terbentuknya akan berada tepat pada retina. Kekuatan atau daya lensa pada penderita hipermetropi agak sedikit berbeda dengan miopi yang tadi ya. Jadi P sama dengan 100 per S dikurang 100 per PP. PH itu adalah kekuatan lensa untuk penderita hipermetropi, S adalah jarak benda di depan kacamata, dan PP adalah punktum proximum yaitu titik dekat mata dalam satuan sentimeter. Nah, ini contoh soalnya. Seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat berjarak 100 cm. Berapa kekuatan lensa kacamata yang perlu digunakan orang itu supaya dapat melihat dengan jelas pada jarak 20 cm? Berarti yang diketahui adalah
P-nya 100, PP-nya 100 cm dan S 20 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini ya. P sama dengan 100 per S dikurang 100 per titik terdekatnya, sama dengan 100 dibagi 20 dikurang 100 dibagi 100. Maka hasilnya dapat 4 dioptri. Tahu kan dari mana dapat 4? Ya, kalau belum tahu dari sini ya. Ini kan 100 dibagi 20. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Dikurang 100 dibagi 100, 1. Berarti 5 dikurang 1 hasilnya 4. Satuannya tadi adalah dioptri. Bisa dipahami ya. Berikutnya presbiopi. Presbiopi biasanya terjadi karena pengaruh usia tua. Tidak bisa pada penderita presbiopi ini, dia tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat dan jauh. Bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, cepung, dan juga cembung. Astigmatisme, yaitu penyakit atau kelainan mata yang terjadi karena adanya penyimpangan dalam pembentukan bayangan di lensa mata. Penderita tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dan horizontal secara bersamaan. Astigmatisme ini bisa dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Jadi penderita astigmatisme, dia melihat benda itu seperti ada bayangannya, tidak fokus di satu titik. Kemudian ada buta warna. Buta warna ini disebabkan oleh ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Buta warna dibedakan menjadi dua. Ada buta warna total. Kalau total dia hanya bisa melihat warna putih dan hitam saja. Sedangkan buta warna sebagian dia hanya tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Dan yang sering tertukar yaitu antara warna hijau dan warna biru. Demikianlah penjelasan singkat mengenai alat optik mata. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.